Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat saya, semua sedulur-sedulur saya, dimanapun Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, satu, diberikan kesehatan sampai detik ini, bahwa diri saya membuat konten YouTube. Saya sangat senang, sangat bahagia, sangat bersyukur karena saya bisa berbicara langsung, membuat konten-konten YouTube yang sangat saya senangi. Ini konten yang kedua, namun akan saya tayangkan untuk yang perdana. Mungkin tidak bersama dalam satu konten saya menyapa teman-teman semuanya, namun di sini saya akan membuat konten yang jelas lain dengan channel-channel yang lainnya. Apa sih yang saya ingin bicarakan atau ingin saya ceritakan di konten saya? Dengarkan di channel saya ini sampai selesai supaya teman semuanya paham dan tahu apa yang saya ceritakan lebih jelas. Jika Anda mau mengikuti semua konten-konten YouTube saya, ya yang jelas satu, dengan alat seadanya, dengan kamera handphone yang saya miliki, dengan kapasitas kamera yang ada, langsung live saya merekam suara saya di malam hari ini sekitar jam 11 malam. Saya membuat konten YouTube saya ini. Saya akan bercerita karena semua yang saya ceritakan satu pengalaman hidup saya dan apa yang tersimpan di pikiran saya pribadi. Yang jelas, dari cerita saya mungkin ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering telepon dengan saya, ngobrol sama di handphone sama saya di setiap malamnya. Itu kebetulan saja. Cuman kalaupun ada pertanyaan, saya akan selalu menjawab. Silahkan tulis di kolom komen. Yang pastinya semua komen-komen teman semua, sahabat semua itu baik. Karena siapa menanam kebaikan pasti kembali baik. Alhamdulillah. Halo Mas Rosiki. Sebelumnya saya sudah kasih kabar yang di Madura. Salam sehat, doa terbaik untuk Anda dan keluarga. Selalu diberi kemudahan, keberlimpahan, keberuntungan, dan hidup selalu bahagia bersama anak-anak dan istri. Dan juga Pak Anhar yang di NTT pernah ngobrol sama saya karena dia juga sama-sama pernah belajar di salah satu. Saya tidak mau cerita lah. Dan juga saudara saya yang di Pekanbaru, Pak Rahmat Saifuddin, sekeluarga besar. Salam sehat, yang pastinya selalu diberi kebahagiaan, selalu diberi keberlimpahan, kemudahan dalam segala urusan. Bapak Supono serta keluarga besarnya, mereka orang-orang hebat, orang-orang yang sudah memahami tentang ilmu-ilmu. Kita sering sharing, saya juga sering
minta wawasan beliau, saling berbagi pemahaman, berbagi pengalaman, tentunya berbagi, berbicara untuk hal-hal kebaikan. Halo teman saya di Batam, besok banyak sekali cerita dengan teman saya ini di masa-masa pokoknya lucu lah, sering sana kesini di Jawa, pokoknya banyak cerita dengan kawan saya inilah di era-era legendaris mencari jimat. Halo Matt, dan juga sahabat saya ini sering tiap tidak pernah putus lah kita ngobrol di handphone, hanya berbagi pemahaman, berbagi ya ngobrol. Intinya kita di dunia ini kalau kita senang maka pasti akan senang, dan sebaliknya kalau semua teman-teman yang sudah belajar ilmu tentang loa sudah paham semuanya. Terima kasih. Yang jelas ikuti konten-konten channel saya ya. Anda klik subscribe, yang pasti setiap saya bikin konten selalu muncul di beranda handphone semuanya. Mohon maaf saya sambil merokok, saya sudah bikin kopi, sengaja saya mempersiapkan untuk membuat konten YouTube saya. Alhamdulillah saya dengan adanya YouTube saya bisa bercerita, saya bisa ngobrol, saya bisa live, dan bisa didengarkan, dilihat siapapun yang ingin menonton, mendengarkan konten-konten saya, cerita saya. Saya selalu berdoa, doa terbaik untuk kalian semuanya, teman-teman, bapak-bapak, ibu, ataupun mas-mas. Karena saya membuat konten ini, saya akan bercerita dan menceritakan semua real tanpa rekayasa. Dan di sini saya mau apa coba? Saya mau jualan jimat. Sudah lama saya jualan jimat, bertahun-tahun. Mencari jimat sudah lama. Mencari jimat sudah lama sekali saya cari jimat. Punya jimat, iya sudah lama. Jimat apa saja. Hanya bedanya paham, mohon maaf, saya orang muslim. Dan orang muslim itu sering mengatakan kalau kamu percaya dengan benda mati, itu musyrik murtad. Kamu akan dilaknat Allah. Kamu jangan percaya dengan benda-benda mati. No, Anda hanya beda paham. Jimat yang sering saya pakai, ingat, hai teman-teman, saudara, renungkan kalimat saya. Apa yang sering saya pakai? Jimat setiap hari. Nih, pakaian saya. Ini benda mati. Dan ini ketika saya tidak memakainya, saya kurang percaya diri. Jangan meremehkan kalimat-kalimat Anda. Karena apa yang keluar dari mulut sampean semuanya ada pertanggungjawabannya. Jimat itu kalimatnya apa yang membuat Anda menjadi percaya diri. Itu jimat. Mau cincin lah, mau kalung lah, mau keris lah, mau apa saja. Kalau saya, ini pakaian saya ini jimat. Kalau saya enggak memakai pakaian saya itu kurang percaya diri. Keluar rumah, ketemu teman, saudara, kawan, dan orang-orang yang bertemu dengan saya kurang percaya diri terus terang.
inilah jimat saya yang membuat saya percaya dengan diri saya. Maaf, kita hanya beda paham. Karena tahu tidaknya kamu musyrik murtad, itu hanya diri kamu sendiri. Jangan pernah berpikir buruk tentang orang lain. Nah, sedikit saja, gak usah tegang-tegang. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan dukun, saya bukan guru, namun saya bercerita. Anda mau mendengar, merenungkan kalimat-kalimat saya pastikan Anda akan tahu dan paham, dan nantinya Anda akan mengerti tentang kebenaran-kebenaran di dunia ini. Walaupun sedikit, tidak mungkin manusia itu tahu semuanya, tidak mungkin. Kita hidup di Indonesia, yang terjadi di luar sana tidak tahu. Alhamdulillah, terima kasih dengan rokok. Karena ini saya suka. Saya lagi suka merokok. Terima kasih. Dan saya ngopi. Saya tadi ngomong apa ya? Jimat. Iya, jimat. Dikit aja ya. Kalau pengen lebih jelasnya tentang pemahaman itu, apa yang sudah tertanam di pikiranmu, itulah yang menjadi keyakinanmu. Dan itu yang keluar setiap saat. Maka kalau emang itu kurang benar, kurang baik, tolong dirubah. Jangan pernah kamu mengatakan percaya dengan benda mati. Kamu musyrik, murtad, apalagi kamu ngomong orang lain. Kamu gak akan tahu isi pikiran ataupun batin perasaan orang lain. Gak akan pernah tahu. Karena yang tahu hanya dirimu, isi pikiranmu. Dan orang lain itu dengan isinya sendiri dan yang tidak mungkin kamu bisa menutupi ataupun segala apa yang ada di pikiranmu, di batinmu, di perasaanmu, itu hanya Sang Pencipta. Tidak akan kamu bisa bohong. Hati-hati. Jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Siapapun orangnya. Yang ngomong siapapun orangnya. Entah itu disebut ustadz, kiai, dukun, pejabat, atau siapapun. Anda boleh melihat casing saya orang biasa-biasa saja. Yang sudah kenal saya, alhamdulillah. Memandang saya bagaimana, yang pastinya saya selalu berdoa. Yang menemukan channel saya, mendengarkan kalimat-kalimat dari mulut saya, itu berpikir baik. Saya tidak akan pernah berpikir yang tidak baik. Karena itulah doa sesungguhnya. Wah, kayak kiai, kayak ustadz, tidak apa-apa, masih kaya. Apa sih? Mungkin banyak pertanyaan nanti orang-orang di sekitar saya. Karena saya hidup di lingkungan di kampung, dan lingkungan saya sangat baik semua. Saudara-saudara saya sangat mensupport tentang kehidupan saya. Kalau saya bercerita tentang perjalanan hidup saya tidak mungkin menceritakan satu malam ini saja. Saya pertama ini ingin menyapa, ingin berbagi. Yang jelas, yang sudah lama tidak melihat sosok saya, wajah saya, ataupun teman-teman, intinya pertama teman-teman saya lah. Dan juga saya tidak akan menutupi, saya tidak akan pernah menghalangi, membatasi tentang berteman. Siapapun orangnya yang menemukan channel saya,
mendengarkan konten-konten saya, silahkan Anda komen, tuliskan di sini. Karena apapun ceritanya nanti, yang pastinya ada yang Anda serap dari ucapan saya. Karena manusia itu sebenarnya 99% itu hanya mencontoh, mengulang yang sudah ada. Saya sudah banyak sekali mendengar konten YouTube dan banyak ceramah dan segalanya. Saya tetap mereka baik. Kalau ada perbedaan, kita hanya beda paham. Karena saya di sini hanya berkata semua kepada teman-teman saya, jika kamu tidak senang, jika kamu mendengarkan apapun berita itu, apapun cerita itu cerita, itu berita. Kalau kamu tidak suka, kalau itu memang kurang benar menurutmu, ingat satu saja. Jangan pernah kamu membencinya, itu aja. Jangan pernah kamu membencinya. Kalau orang Islam, saya pernah mendengar itu tafsir mengatakan tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Artinya tahu sendirilah. Kalau belum tahu untuk menjelaskan hal-hal yang itu, silahkan Anda komen. Ada nomor WA saya. Silahkan nanti Anda menghubungi saya, ngobrol. Saya tidak akan mengajari siapapun. Saya hanya ingin berbagi. Karena pemahaman seseorang bukan dilihat dari usianya. Kalau saya dengan yang lebih tua dari saya, sudah pasti saya kalah pengalaman. Anda pun seperti itu. Jangan merasa banyak pengalaman dengan orang yang lebih tua dari Anda. Mohon maaf. Kalau ada yang tidak setuju, ya tidak apa-apa. Tapi sebaliknya, pemahaman itu beda. Bukan dari usia. Karena pemahaman itu kalau hendak kamu cari, kamu nyaman cukup dengan pemahamanmu, ya sudah. Makanya beda usia, yang lebih tua belum tentu pemahamannya lebih banyak dari yang muda. Itu saja kalau saya. Makanya di Islam dijelaskan, tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari kamu lahir sampai mau masuk ke liang lahat. Intinya pokoknya banyaklah yang sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan lebih detail di situ. Dari cerita kisah kehidupan saya, perjalanan selama saya ngobrol sama teman-teman, saya pernah belajar bukan hanya di satu tempat, banyak tempat. Yang jelas saya tidak akan membuka di sini ya. Saya pernah belajar di sini. Dan mungkin yang dari YouTube juga saya ada, nggak cuma satu. Teman-teman saya kenal dari itu ya banyak, yang sering ngobrol dengan saya. Intinya pengalaman hidup itu guru luar biasa, guru yang sangat luar biasa. Perjalanan hidup, kalau nggak pernah ada di perjalanan itu, nggak mungkin punya memori itu saya, nggak mungkin. Itulah luar biasanya namanya kehidupan. Tuhan Maha Baik. Tuhan, Allah itu Maha Baik. Itu sebutan saya sebagai orang Islam. Ya, sekali lagi dengan kamera sederhana saya, alhamdulillah saya bersyukur masih memiliki handphone, masih bisa bergerak, masih digerakkan oleh Tuhan, masih bisa menatap ataupun mengambil gambar saya untuk mengabadikan, untuk bercerita. Karena konten YouTube
itu diperbolehkan selagi apa yang kamu upload itu baik. Intinya seperti itulah. Siapapun orangnya, siapapun bisa kok bikin channel YouTube seperti ini. Sangat mudah sekali. Dan channel saya bukan hanya ini. Cuman saya bercerita di sini ini, di channel saya ini. Alhamdulillah, emang sudah niat saya akan berbagi di satu channel yang isinya saya akan bercerita dan pengalaman saya ini yang pastinya akan membuat teman-teman semuanya lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti pengalaman hidup saya. Saya tidak akan menyalahkan yang lainnya, tapi paling tidak di konten-konten saya ini bisa menjawab ya permasalahan teman-teman, walaupun tidak semuanya. Karena di sini saya membuat konten itu yang keluar dari pikiran saya. Apa saja, pokoknya dengarkan saja. Dengarkan saja. Dan saya di sini akan berbagi tentang pemahaman yang pastinya saya bilang sangat-sangat bergaransi. Apapun yang saya ucapkan ini, saya bergaransi. Intinya tidak akan ada keniatan saya membohongi sampean, membohongi siapapun. Apa yang saya ucapkan itu sesuai pengalaman hidup saya. Kalau ingin tahu yang sebenarnya, apapun kebutuhan Anda, apapun kepentingan Anda, silakan Anda tulis di kolom komentar saya. Apakah saya jualan jimat? Ya, saya selalu menjual jimat. Jimat itu apa sih? Sesuatu yang membuatmu percaya dengan dirimu sendiri. Apa itu? Ucapan. Ingat, jika kamu belum pernah mendengar seperti apa yang saya sampaikan, kamu bilang, bohong, Anda mungkin, percaya. Percayalah dengan dirimu sendiri dulu. Karena Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Adil. Kalau orang Islam sudah memang benar-benar paham tentang yang namanya yakin, percaya, hanya saja banyak orang yang namanya levelnya sudah nama itu belum menyampaikan sampai di sini. Mohon maaf, jangan melihat casing saya. Saya tidak pakai sorban, peci, ataupun apa. Dengan casing saya ini Anda kurang percaya apa yang saya ucapkan, tidak masalah. Bukan masalah itu. Kalau kamu mau mendengarkan, mau merenungkan kata-kata saya, kamu akan tahu. Saya pastikan kamu akan tahu. Kalau kamu sudah pernah mendengar, rasamu adalah doa sesungguhnya. Pernah belum kamu mendengar kalimat itu? Itu mungkin tidak pernah keluar dari ustadz atau kiai.
Mereka sering mengatakan dengan kamu membaca ini, kalau ingin seperti ini, kamu harus melakukan ini, kalau kamu ingin seperti ini. Pengalaman saya. Itu pengalaman saya, maka saya bercerita. Dengan pengalaman itu alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Saya terus mencari dalam proses perjalanan hidup saya ini. Kalau saya bilang, ternyata memang yang memberitahu pahamnya hanya sampai di situ. Makanya teman, kawan, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Ilmu itu angelin orang ketemu. Nah, orang Jawa tadi. Kalau orang Jawa, ilmu itu susahnya kalau belum bertemu. Belum ketemu. Iya, benar. Halo, sahabat saya, Mas Waluyo. Sahabat saya di Lampung. Saya orang Japung, Jawa di Lampung. Orang Jawa lahir di Lampung. Mungkin konten YouTube yang bercerita masalah seperti ini kayaknya agak-agak religius lah. Orang Lampung belum pernah melihat ya saya di YouTube, mohon maaf, mungkin saya belum pernah melihat, ataupun teman belum pernah mendengarkan orang yang casingnya kayak gini kok cerita masalah itu. Apa mungkin atau gimana ya, monggo itu hak sampean, karena Allah Maha Baik. Apa bentuk Allah Maha Baik? Dan Allah menciptakan manusia itu samanya apa? Diberi hak yang sama. Hak yang sama. Tuh. Kalau kamu masih melihat casing dengan apapun, maka renungkan kalimat saya. Kalau kamu mau mencari ilmu, dan ilmumu sampai di perjalanan hidupmu sampai kapanpun nanti kamu akan tahu. Kalau kamu terlalu percaya dengan casing, maka kamu akan tertipu dengan casing-casing itu. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi di dirimu sendiri itu hasil dari apa yang ada di pikiranmu. Banyak itu orang yang mengajarkan seperti yang saya bilang tadi. Ini pengalaman hidup saya. Alhamdulillah. Dengan saya memahami itu, maka ternyata percayalah dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Entah siapa itu orangnya, jabatannya, levelnya, namanya. Mau dibilang ustadz lah, kiai lah, guru lah, dukun lah, apapun. Itu disuruh memberitahu, memberi pemahaman. Kalau kita mundur ke belakang, cerita Islam, Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, itu adalah suri toladan. Maka dengan kalimat suri toladan, beliau adalah contoh umat, contoh. Maka kita suruh mencontoh beliau. Jangan salah. Ketika kamu mencontoh perilaku beliau dari cerita, mohon maaf ya, semua itu kan dari cerita, dari hadis. Hadis itu apa? Tulisan yang kita baca. Al-Quran, tulisan yang kita baca. Dan di Al-Quran itu ada arti itu banyak yang menafsirkannya, banyak sekali. Kalau kita hitung ya mungkin nggak mungkin sama. Saya sendiri sama sampean nggak mungkin sama. Penafsir Al-Quran itu berapa orang sih? Nggak tahu. Kalau tafsirnya itu mirip, ada. Sama mungkin ada. Tapi yang berbeda sangat banyak sekali. Apa yang salah? Tidak. Salah dan benar manusia itu tempatnya. Tapi yang maha benar hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat, kembali kita ke konten saya yang ngobrol tadi, masalah percaya dengan dirimu sendiri. Ini dari cerita
pengalaman saya. Saya akan berbagi dengan cerita saya yang pastinya siapa tahu ada pengalaman juga teman-teman saya, pengalaman pendengar konten-konten saya ini yang mirip. Kalau sama enggak mungkin mirip lah. Jangan sampai Anda terjerumus, tertipu tatkala seperti waktu saya dulu. Karena banyak sekali siapapun orangnya yang bercerita yang tentunya itu banyak kebohongannya. Dari satu kebohongan maka dia akan menutupi dengan ribuan kebohongan. Mohon maaf. Di sini saya bercerita untuk meluruskan, untuk memberi pemahaman yang tentunya untuk dirimu sendiri. Saya bukan guru, saya bukan orang yang hebat merasa begini, tidak. Saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya yang pastinya jika memang mirip dengan Anda, dengan teman-teman semuanya akan bermanfaat. Kalau kawan teman-teman saya yang pernah belajar tentang ilmu loa, itu era-era modern dikenal di Indonesia, mungkin menurut saya, kalau dari kakek saya, dari orang yang pernah saya temui lah intinya, kalau boleh dikatakan ya guru ataupun wejangan kalau bahasa orang Jawanya. Kalau bahasa sebenarnya semua itu cerita, karena kita itu belajar, intinya belajar, berguru, ngaji ataupun mencari kaweruh, mencari pemahaman itu dari menulis, mendengar dengan melihat orangnya langsung ataupun mendengar suaranya. Itu namanya ilmu. Apakah berguru harus bertemu orangnya? Tidak. Apakah yakin harus ketemu? Tidak. Tidak, saudara-saudara. Tidak, teman-teman. Tapi ada memang. Kamu kalau berguru enggak ketemu orangnya, itu namanya gini. Tidak. Dia enggak ingat. Kamu itu disuruh cinta Rasul itu apakah pernah ketemu? Enggak pernah. Kamu disuruh yakin dengan yang maha gaib itu apakah harus ketemu? Enggak mungkin. Karena zat yang maha kuasa adalah zat yang meliputi, dan dia tidak akan bisa disamakan dan tidak boleh disamakan dengan apapun ciptaannya. Nah, saya tidak ke situ dulu lah. Pokoknya saya mau bercerita, mohon maaf ya, nanti di konten yang lain saya akan cerita seperti itu. Kalau ada yang ingin bertanya dengan saya masalah apapun, pasti saya jawab. Saya jawab. Anda menelpon saya, yang pasti saya ingin ngobrol hal-hal seperti ini di waktu malam saja ya. Di waktu malam. Kalaupun handphone saya itu berdering, itu saya dengar pasti saya jawab. Kalaupun memang masih ada panggilan yang lain, mungkin tertunda. Itu saja. Dari pengalaman hidup saya, dari kalau bahasa orangnya, mungkin kalau zaman dulu mungkin ngalelono lah, bercerita saya ke sana kemari tentang mencari apa yang pernah saya dengar tentang perjalanan hidup, kemudahan tentang kehidupan, kemudahan tentang segi finansial, tentang kita berguru ingin kesaktian atau apalah. Pengalaman saya, sangat pengalaman saya itu. Dan apa yang saya dapat? Alhamdulillah, semua saya dapatkan. Tidak percaya? Boleh. Karena manusia itu percaya dengan dirimu sendiri. Maksud saya, percayalah dengan dirimu. Jangan percaya saya, jangan percaya orang lain. Karena manusia itu sama-sama diberikan oleh Tuhan itu pikiran. Ada yang mengatakan ada batin dan perasaan, ada bahasa hati,
bahasa manah sakjroning jiwa raga atau sebaliknya. Ana raga lan sukma. Ada lagi yang lebih modern. Kalau di era sekarang bahasa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Semua itu hanya sebuah nama. Jangan pernah kamu menyalahkan antara satu dan lainnya. Kalau sudah menyalahkan, intinya dekat dengan benci. Kalau menyalahkan nanti kan sangat dekat sekali dengan sombong, kamu merasa benar. Itu menurut saya. Menurut sampean ataupun siapapun yang mendengarkan saya ini, itu hak sampean. Karena baik buruknya itu hanya Sang Pencipta yang tahu. Karena ada di diri sampean, di diri saya sendiri. Itu kuncinya itu. Kamu bisa membohongi orang lain, menutupi kebohonganmu dengan orang lain, tapi kamu tidak bisa menutupi kebohonganmu dengan Sang Maha Pencipta. Artinya kamu juga sudah tahu kok apa yang ada di dalam dirimu itu, apa isinya. Itu disuruh bohong aja ndak bisa loh, ndak mau. Mulut kita ini loh yang sering. Nah, nanti saya membicarakan hal itu nanti banyaklah. Yang intinya cerita seperti itu, bahasa pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, dan bahasa itu sudah banyak sekali Anda tonton di YouTube yang lain. Banyak sekali. Cuman saya hanya akan bercerita bahwasanya jangan pernah kamu menyalahkan lebih-lebih ataupun sampai membenci siapapun orangnya. Karena kalau orang beragama itu banyak memang orang merasa beragama tapi bertuhan no. Kalau memang belum mencari ilmu, belum berguru tentang itu, dia tidak akan tahu bagaimana cara bertuhan. Jangan percaya saya, itu ada bahasa juga sih. Percaya dengan dirimu sendiri. Masih mendengarkan Mas Rosiki? Alhamdulillah. Kemarin beberapa hari saya ngobrol dan juga saya mau bikin konten ini. Dan sahabat-sahabat saya yang lain, tentunya saya nanti akan menyapa beliau. Kalaupun channel saya ini nyangkut di tetangga saya, mungkin tertawa juga sih. Bikin apa ini? Ya, itu hak dia. Tapi saya pastikan mereka baik. Dari perjalanan yang saya ceritakan, ya perjalanan religius lah pokoknya, sangat-sangat menyenangkan. Akhirnya dari pengalaman saya tentang minta dulu itu, sebenarnya kalimatnya orang di perjalanan seperti itu, kayak perjalanan spiritual, mencari guru, mencari dukun, mencari kiai, mencari orang yang bisa mendoakan kita, mencari supaya kita begini. Itulah artinya perjalanan hidup. Ataupun ada yang kesalahan ataupun itu, jangan pernah membencinya. Syukuri apa yang sudah dilewati. Syukuri dulu. Mengapa orang itu begini kok suruh mensyukuri? Pasti banyak pertanyaan seperti itu yang memang belum pernah belajar di sini. Itu hak sampean. Kalau kamu nanti terus mendengarkan konten saya, pasti tahu, sudah pasti tahu. Dulu saya pernah di masa itu, dan sangat lama itu, karena belum paham. Semakin kita belajar, semakin kita memang menginginkan sesuatu. Ingat, Islam itu berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah. Di situ yang artinya
kita minta petunjuk jalan yang lurus. Baca saja sendiri di surat Al-Fatihah itu. Maka dari itu kita itu selalu minta jalan yang lurus, untuk ditunjukkan di jalan yang lurus. Berarti kita itu tidak pernah selalu benar. Kalau ada orang mengatakan dia itu selalu benar, lupa dengan ayat itu. Alhamdulillah, dan saya mau merokok lagi. Di perjalanan tentang pencarian itu banyaklah pokoknya kawan-kawan yang dulu pernah kesana kemari dengan saya tidak akan menyebutkan satu persatu lah intinya, karena di konten saya YouTube channel saya ini saya pastikan akan bercerita dari pengalaman saya, dan saya tidak akan menceritakan pengalaman teman-teman yang lainnya tentunya tanpa saya harus bukan maksud saya tanpa ya. Memang kalau saya mau menyebut nama-nama teman-teman yang pernah di dalam perjalanan bersama saya, yang jelas saya harus izin mereka. Nah, dari situ saya akan bercerita tentang pengalaman saya ini untuk saya, dan saya ceritakan di channel saya. Jangan sampai pengalaman yang mungkin mirip pada teman-teman ini membuat persepsi yang berbeda. Maksud persepsi yang berbeda, apapun pengalaman hidup saya, hidup sampean, hidup teman, pengalaman perjalanan hidup, jangan pernah kamu benci. Itu saja. Jangan pernah kamu benci. Menyesal manusiawi, sebentar saja. Jangan pernah berlama-lama menyesali sesuatu itu. Saya pernah dikasih wiritan, amalan, suruh melakukan ini. Pernah dikasih sesuatu benda untuk disimpan ini. Nah, itu pengalaman. Pernah di saat seperti itu. Dengan seperti itu terus kita mencari, maka ditunjukkanlah. Sesungguhnya dulur, kawan, semua teman, apa yang kamu cari itu ada di dalam dirimu sendiri. Ada di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak percaya? Itu hak kamu. Kalau kamu ingin percaya, dengarkan saya. Mengapa saya mengucapkan kalimat itu? Pernah mendengar kalimat ini? Ya, kayak orang aneh lah. Ini bahasa kayak orang dukun atau orang hebat. Terserah lah. Intinya ya saya. Kalimat orang Jawa. Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Noto Pandito Ratu. Ini kayak ngeri ya bahasa itu. Itu cuma bahasa. Filsafat. Apa yang kamu ucapkan itu bakal jadi kenyataan. Apa yang kamu ucapkan itu bakal nyoto. Jadi
apapun yang kita ucapkan, renungkan kalimat saya, itu awalnya dari mana? Ya dari pikiran. Sebelum mulut kita itu mengucapkan segala apapun yang kita ucapkan, itu pertama kali memang tersimpan di kepala kita. Jadi manusia hidup itu sesuai apa yang dia simpan di pikirannya. Kalau orang Jawa bilang, apa yang ada di dalam batin atau perasaan, itulah yang keluar. Itu sudah pasti, itu hukumnya. Mau dicari di mana saja, mau berilmu, berguru kemana saja, kalau tahu gurunya itu memahamkan tentang hal ini, maka akan dijelaskan seperti ini. Ternyata seperti itu, teman. Di channel saya selalu membuka apapun keluhan, keinginan apapun sampean, dengan pemahaman saya akan saya berikan. Tulis di kolom komen ataupun nanti akan saya kasih lah nomor handphone. Kalau teman sudah memiliki nomor handphone saya, silakan hubungi saya akan jawab. Pasti terwujud, sudah pasti. Kalau caranya sama, yang seperti yang saya jelaskan, bisa melaksanakan, atau bahasa agamanya mengamalkan, tahu caranya, rumusnya itu aja. Kamu mempraktekannya, apapun yang kamu inginkan sudah pasti itu terwujud, sudah pasti. Karena Allah itu maha baik, Allah itu maha mengabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Hanya saja kamu belum tahu. Wah, kalau teman saya dengar ini, wah nggak mungkin kalau kamu dikabulkan, kamu mas pengen ini. Oke. Kamu nggak tahu kan apa yang ada di kepala saya. Makanya jangan pernah kamu memikirkan terlalu banyak tentang orang lain. Karena hidup ini hanya tebak-tebakan. Tahu nggak? Hidup ini hanya tebak-tebakan. Kalau ada satu orang adalah, nggak cuma satu, saya pernah mendengar pun wejangan. Doa iku ilmu apus-apusan. Nek pengen ngerti sampai. Oh, kok ilmu hapus-hapusan? Kalau kamu belajar tentang loa pasti tahu. Sebenarnya doa itu ya hapus-hapusan. Kalau kamu sudah bisa merasakan, nantilah pokoknya saya bercerita di situ. Itu pun nanti saya tidak enak, kurang etis lah saya bercerita. Masalah itu terlalu panjang untuk menjelaskan, dan itu memang butuh waktu untuk menjelaskan bagi orang-orang yang belum pernah belajar tentang pemahaman itu. Kalau sudah tahu di pemahaman itu, ya sudah tahulah roh-rohnya, tinggal saja mempraktekannya. Orang lain itu beda, tidak akan pernah sama. Karena segala sesuatu itu, manusia itu sama-sama diberi hak oleh Sang Pencipta. Tapi pikiran manusia itu tidak akan pernah sama. Detik ini, saat ini, jam ini, kamu, saya memikirkan apa, tidak akan pernah sama. Dari situlah maka kalau kamu sudah tahu yang namanya doa itu apa? Kalau banyak orang dari Islam itu mengatakan, baca ini, kamu harus begini, tangan kamu harus begini, kamu harus posisi seperti ini, kamu harus mengamalkan ini dulu. Oke, itu pemahaman. Banyak orang di situ, itu banyak. Saya pernah mengalaminya. Tapi sesungguhnya teman, sesungguhnya adalah rasamu itulah doa yang sebenarnya. Ketika kamu sudah paham tentang itu, maka
makanya saya bercerita di sini. Apapun keinginan kamu hanya butuh tahu caranya saja. Banyak nih orang, ini kayaknya saya jualan jimat, saya dukun, saya punya ilmu apa saja, saya punya manusia itu sama. Kalau kamu masih merasa wah itu orang itu sakti, kiai, itu ustadz, itu doanya dikabulkan, orang doanya diijabah oleh Tuhan, oleh Allah, dia sangat dekat sekali, itulah pemahaman kamu yang masih di situ. Kamu sudah berprasangka buruk terhadap Sang Penciptamu. Jangan pernah diulangi lagi, karena Allah dekat sekali dengan semua ciptaannya. Percaya dengan dirimu, percaya dulu dengan dirimu. Apapun yang kamu inginkan, apapun kekurangan yang merasakan di pikiranmu, kurang apa, ingin apa, ataupun apapun yang kamu inginkan, sudah pasti terwujud. Oke, sampai di sini dulu di konten saya. Dengarkan, tidak perlu diulangi kalimat-kalimat kata-kata dari saya, dan tonton terus channel saya ini. Kamu akan tahu, pasti akan tahu. Kamu akan tahu dengan perjalanan saya membuat konten-konten tentang perjalanan saya. Kamu akan tahu sesungguhnya apa yang kamu cari itu ada di dalam dirimu sendiri. Saya tidak pernah membohongi, dan itu sudah pasti. Apapun yang kamu cari, apapun bentuknya kebutuhanmu di dunia ini ada di dalam dirimu. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.